A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baitihi at-thayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Siyama baqiyatillah fil ardin arwahuna li turabi maqdamihil fidah. Wa radiyallahu 'anil sahabatil akhyaril muntajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma kulli walikal hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli sa'ah waliya wa hafidha wa qa'ida wa nasira wa dalila wa 'ainan hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Melanjutkan kajian kita seputar dosa-dosa besar. Sebelum ini telah kita akhiri kajian kita seputar uququl walidain atau durhaka terhadap orang tua, yang intinya pesan dasarnya adalah bahwa durhaka itu bukanlah satu tahapan di mana kalau orang sampai ke situ disebut dengan durhaka, tapi setiap tindakan itu bisa menjadi sebuah kedurhakaan terhadap orang tua selama perilaku itu adalah perilaku yang menjengkelkan, yang membuat mereka merasa tidak nyaman, menyakiti hati mereka, dan seterusnya. Tentu saja tindakan satu dengan tindakan yang lain, kadar kedurhakaannya mungkin dan pastinya berbeda, tapi semuanya itu seperti itu. Dan di hadapannya ada bakti atau berbuat baik, itu birrul walidain, itu kewajiban yang telah ditentukan di dalam agama Islam bagi umat manusia. Dan suatu hal yang penting adalah bahwa di dalam melaksanakan tugas penting dan berat ini, selayaknya seorang manusia itu memperbaiki visi dan pandangannya dan pendapatnya dan sudut pandangnya terhadap orang tua. Kalau kita menganggap bahwa orang tua itu hanya salah satu dari manusia yang ada di dunia ini dan kemudian kita anggap sama, maka ya berat tugas-tugas yang terasa agung. Tapi kalau kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menempatkannya dalam posisi yang istimewa itu karena hikmah dan tujuan-tujuan ilahi, maka kita sebagai hamba Allah harusnya tidak menemukan masalah. Sebagaimana kita tidak berat untuk melakukan sholat, tidak berat untuk melakukan kewajiban-kewajiban lain, maka seharusnya tugas yang demikian ini juga lebih mudah kita lakukan terhadap orang tua. Setelah selesai dari pembahasan seputar durhaka terhadap orang tua, dosa besar selanjutnya akan kita bahas adalah pembunuhan. Alhamdulillah, biasanya umumnya pembunuhan ini bukanlah dosa yang umum terjadi di kalangan orang-orang beriman, yang sholat, yang puasa, dan lain sebagainya. Dan kita sadari bahwa umumnya yang terjadi musibah dan bencana, dosa dan maksiat ini, kalau yang sering terjadi dan sering tidak diingat dan sering dilalaikan di antara orang-orang beriman itu adalah dosa-dosa yang secara lahiriah tidak nampak efek beratnya. Biasanya dilakukan dengan ucapan, dengan penglihatan, itu. Sementara kalau yang besar dampaknya itu umumnya terjauhkan kita. Karena kalau pembunuhan ini bukan saja di dalam syariat Islam, tapi juga di dalam semua masyarakat umat manusia di mana-mana. Selama mereka mendirikan sebuah komunitas, itu dianggap sangat besar dosanya. Bahkan masyarakat atau peradaban atau ajaran yang berlumuran dengan syirik, yang menghamba kepada macam-macam dewa dan lain sebagainya, menganggap kekuasaan itu dibagi, itu juga melihat pembunuhan ini sebagai sesuatu yang besar. Berbakti kepada orang tua mungkin merupakan kebaikan di dalam banyak syariat, di dalam banyak aturan, di dalam banyak sistem moral, di dalam banyak peradaban, tapi mungkin tidak sedetail yang dijelaskan di dalam syariat Islam. Tetapi kok sampai harus membedakan antara berbuat baik dan tidak melakukan istilahnya keburukan, tidak melakukan kejahatan, itu adalah mungkin khusus bagi syariat Islam, di mana dari satu sisi uququl walidain itu dianggap dosa besar, birrul walidain dianggap sebagai kewajiban.
Sebab terkadang umum kita melakukan kebaikan sambil melakukan kejahatan, dan itu tidak cukup. Itu hanya sebagian saja terhadap orang tua. Namun kalau pembunuhan ini nih adalah sesuatu yang di mana-mana. Tidak ada barangkali ya. Tidak ada peradaban yang membolehkan pembunuhan itu. Walaupun tentu saja batas-batasnya berbeda, tetapi syariat Islam sebagaimana aturan-aturan lain, sistem-sistem lain juga menganggap pembunuhan ini sesuatu yang berat dan dosa yang besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 93, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, fajazaohu, maka balasannya jahannam khalidan fiha, api neraka, dan dia akan kekal di sana. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah akan murka terhadapnya. Wa la'anahu, dan Allah akan menjauhkan dia dari rahmatnya. Laknat kalau dari makhluk, kita melaknat itu, kita sebetulnya hakikatnya laknat itu bukan makian. Mungkin di dalam tradisi saat ini, ya kan, laknat itu seperti kutukan, seperti makian. Padahal pada hakikatnya la'an itu adalah doa. Doa tapi menjauhkan rahmat. Ya Allah, jauhkanlah rahmatmu dari fulan. Itu la'ana. Makanya Allah melakukan. Nabi melakukannya. Wa illa kalau itu ucapan istilahnya makian, na'udzubillah, seperti makian-makian yang lain yang kita ketahui, maka maha suci Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan orang-orang beriman untuk melakukannya. Para malaikat, di dalam teks Al-Quran, laknat itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh Allah, oleh Rasulnya, oleh para malaikat, orang-orang beriman, oleh manusia. Karena itu sesuatu yang bertentangan dengan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu, itu kan, innallaha malaikatu yusalluna. Lawannya yusalli itu adalah yal'an. Sholat itu artinya permohonan rahmatan, permohonan diturunkannya rahmat. Kalau la'an itu permohonan. Pada hakikatnya adalah permohonan agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan rahmatnya dari seseorang. Namun, kalau sampai kita memohon dijauhkan rahmat dari kekasih Allah, takutnya itu kembali. Kitalah yang akhirnya dijauhkan, karena itulah yang namanya hak orang beriman. Status orang beriman itu sangat-sangat mulia dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya la'an itu walaupun bukan makian, ya, beda dengan makian-makian yang lain. Na'udzubillah, itu jelek, itu perilaku yang jelek. Walaupun dilakukan kepada orang yang tidak baik, itu buruk. Itu disebut dengan sab, ya kan? Sab. Sering di dalam budaya bahasa Arab pun sab dan la'an ini dianggap bersamaan. Padahal itu dua hal yang sebetulnya berbeda kalau menurut hakikat Al-Quran, karena Allah melakukannya itu. Ini la'anahullah. Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Nah, itu tadi kalau dari pihak hamba ya, la'an itu kalau kita melakukan misalnya fulan alaihi la'natullah, itu artinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar rahmatnya dijauhkan dari fulan tersebut. Dan dalam bentuk yang lebih umumnya itu sebetulnya sikap keberpihakan dan sikap kejauhan. Jadi kalau kita melaknat satu pihak itu artinya kita berpihak kepada musuhnya. Kalau kita bersolawat kepada satu pihak itu artinya kita berpihak kepada dia. Seperti itu. Jadi ada kalau innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad, itu kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpihak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dan berhubung Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sendiri bersabda, la tusallu 'alayya shalatal batra. Waktu ditanya apa itu shalatal batra, bahwa meninggalkan Allahumma sholli alaih, berhenti di situ, itu namanya salawat yang buntung. Salat al-batra, ya kan? Batra itu bentuk muannats dari abtar. Inna syani'aka huwal abtar, itu yang mencemoohkanmu, itulah yang keturunannya akan terputus buntung. Batra ini seperti itu. Jadi salat ala nabi wa alaih. Sebagaimana yang ada di dalam salat.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Seperti itu. Kalau laknat itu tadi sudah kita jelaskan adalah permohonan dijauhkannya rahmat dari hamba. Kalau la'an dari Allah Subhanahu wa taala artinya apa? Artinya Allah menjauhkan rahmatnya. Begitu juga innallaha wa malaikatahu yushollun, kan? Allah juga bersolawat, tapi solawatnya Allah itu artinya mencurahkan rahmat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu, kalau orang beriman itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa ala itu artinya kita memohon rahmat agar dicurahkan kepada Nabi Muhammad. Begitu pula la'an ini kalau dari pihak Allah SWT artinya Allah menjauhkannya. Jadi kembali kita kepada masalah kita tadi, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan", kalau ada pembunuhan dilakukan oleh seorang beriman secara sengaja, fajazaohu, awalan tadi jazanya, balasannya adalah jahannam, api neraka, khalidan fiha. Dia akan kekal di sana, wa ghadiballahu alaih, dan Allah SWT akan murka terhadapnya, wa la'anahu, dan Allah akan menjauhkan darinya rahmatnya, akan menjauhkan darinya rahmat, wa a'adda lahu, dan Allah akan telah menyiapkan baginya, mempersiapkan baginya adzaban azima, siksaan yang agung, siksaan yang berat. Jadi seperti itu. Status pembunuhan ini adalah seperti itu. Berhubung ini bukanlah sesuatu yang mengena ya pada umumnya orang-orang beriman ya, at least yang hadir di majelis taklim kita ini dan yang mau mendengar nanti umumnya, maka kita tidak terlampau masuk ke dalamnya. Berbeda dengan misalnya kalau birrul walidain itu sesuatu yang betul-betul sangat penting dan sangat besar kemungkinan kita lalai. Berhubung era modern seperti ini yang setiap orang itu istilahnya banyak sekali terpengaruh oleh individualisme, setiap orang pikiran diri sendiri dan lain sebagainya. Maka kalau sudah orang tua itu dianggap sebagai beban, terus kemudian dijauhkan, dimasukkan kemana dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Tapi kalau ini kira-kira seperti itu. Ya. Dalam sebuah riwayat diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yazalu qalbul abdi yaqbalur raghbata war-rahbah hatta yasfikat damal haram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazal kalbu hamba itu akan selalu, la yazal itu artinya akan selalu. Qalbul abdi akan selalu yakbal ar-raghbah war-rahbah. Hati seorang hamba itu akan selalu menerima raghbah. Raghbah itu artinya kedekatan. Jadi ini mengisyaratkan kepada sebuah hakikat yang terjadi pada hati seorang hamba. Hati seorang hamba itu terlepas apakah dia seorang mukmin ataupun tidak. Terlepas. Itu ada kemungkinan terjadi kepada dia apa yang disebut dengan raghbah sama rahbah. Raghaban wa rahaba. Raghbah itu artinya kecenderungan, kecondongan, kesenangan. Yarghabu itu artinya senang, mengarah. Rahab itu takut, cemas, takut. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, ya kan? Itu artinya takut. Apa itu sebetulnya maksudnya? Allah Subhanahu wa taala itu selama hati tersebut masih pada batas-batas tertentu, walaupun dia tidak beriman, itu akan dikirimin pesan-pesan. Akan diberikan apa yang disebut dengan nafahat, hembusan-hembusan angin. Yang itu terkadang mendatangkan kecenderungan seorang hamba itu, seorang manusia itu akan condong kepada kebaikan, kepada pendekatan diri kepada Allah, kepada kesempurnaan, kepada kebaikan. Dan terkadang pesan-pesan itu atau hembusan-hembusan itu, angin-angin itu mendatangkan kekhawatiran dan kecemasan pada saat seorang manusia itu jauh dan melakukan keburukan yang membuat dia cemas dan takut kepada Allah SWT, takut terhadap akibatnya. Nah, apa gunanya ini, pesan-pesan ini? Gunanya adalah untuk selalu memberikan manusia itu kesempatan untuk berbalik. Pada saat seorang manusia
mengabulkan dan menerima dan menyambut panggilan tersebut, maka itu bisa jadi sebuah arah dia untuk kembali kepada keimanan, kepada kebaikan, kepada tobat. Ini bagi yang belum beriman. Kalau yang beriman, maka itu akan terus meningkatkan makom dia dan kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu. Dengan itu tadi, ar-raghbah war-raghbah. Seperti itu. Dan seringkali kita mendengar dalam cerita-cerita itu, orang itu proses taubatnya itu tidak terjadi dengan pembacaan buku yang panjang, tapi ada satu momen, ada satu kejadian, ada satu titik, momentum katanya, itu di mana dia terus berpaling, ya kan? Seperti kasus kalau tidak salah ini dalam sejarah itu Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi. Bishr ini tadinya seorang penyamun, orang istilahnya perampok. Tapi entah kenapa pada suatu saat dia mau lompat dari sebuah tembok, mau masuk, mau merampok rumah tersebut. Dia mendengar ayat suci ini. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ayat itu dibacakan oleh orang yang ada di rumah situ di malam hari. Alam ya'ni itu artinya apakah belum sampai waktunya. Ana itu laqad ana itu artinya waktunya sudah sampai. Ana ya'ni itu sampai. Alam ya'ni itu artinya apakah belum sampai waktunya. Alam ya'ni lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, agar supaya hati mereka itu menjadi khusyuk, menjadi terenyuh, menjadi tunduk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ayat tersebut, entah bagaimana Bishr itu kemudian dia kemungkinan besar saya salah ini ceritanya siapa, tapi ini ada dalam buku-buku, karena baru ingat saya kalau Bishr itu yang keluar dari majelis maksiatnya mengikuti Imam Zainal Abidin itu yang disebut dengan Hafi, makanya dia tidak pernah lagi menggunakan alas kaki, selalu di mana-mana dia jalan itu tanpa alas kaki. Tapi ini satu lagi, nah dia mengatakan laqad an, jadi dia bilang sudah sampai waktunya, dan dari situ dia tobat terus, meninggalkan itu perilakunya dan kemudian dia melakukan tobat dan sebagainya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat ini mengatakan, la yazalu qalbul abd yaqbalur raghbata war-rahbah. Senantiasa kalbu seorang hamba itu, hati seorang hamba itu akan menerima raghbah dan rahbah tersebut. Hatta yasfikat damal haram, sampai dia mencucurkan, sampai dia menumpahkan darah yang haram. Fa idza safikahu nukisa qalbuh. Kalau sampai dia, dan pada saat dia menumpahkan darah yang haram tersebut, maka kalbunya itu akan berubah. Nakasa itu artinya berubah, berbalik. Sara ka'annahu kayrun muhma, seperti kain yang dipakai buat ngangkat masakan itu, hitam. Minadzamb, dari dosa. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Karena berubah itu, ma'ruf itu, kebaikan yang sudah nyata itu tidak lagi dia kenali, tidak lagi dia akui, dan dia tidak lagi enggan terhadap mungkar. Mungkar itu kan sesuatu yang dari nakira, jadi sesuatu yang dijauhkan. Nah ini begitu. Ini salah satu dari efek pembunuhan dalam sebuah riwayat dijelaskan begitu. Akibatnya hati itu jadi luar biasa gelap dan tidak lagi bisa menerima kebaikan seperti sebelumnya. Jadi batas Allah Subhanahu wa taala terhadap pertumpahan darah yang haram itu, darah yang tidak dibolehkan itu adalah luar biasa. Jangan sampai itu seperti itu. Dalam sebuah hadis lain diriwayatkan anhu sallallahu alaihi wa alihi, la zawalud dunya jami'an ahwanu 'ala Allah min dami safkin bighairi haq. Dunia seisinya hancur itu bagi Allah Subhanahu wa taala lebih ringan daripada darah yang haram yang ditumpahkan tanpa hak, tanpa kebenaran.
dari darah yang ditumpahkan tanpa kebenaran. Jadi antara segala sesuatu yang lainnya dengan darah ini sebuah perbandingan yang jauh. Tidak bisa didekatkan. Harta sampai dimanapun itu tidak sebanding dengan darah tersebut. Tidak bisa. Penumpahan darah itu sesuatu batas yang tidak bisa ditembus kecuali dengan perintah dan batasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Ya. Detail permasalahan tentang pembunuhan ini ada di dalam fikih pada bab diyat. Jadi ada diyahnya itu dibahas di sana seperti apa. Saya tidak mau masuk ke situ karena ini pembahasan kita bukan pembahasan fikih. Bagi mereka yang menghendaki atau ada rencana untuk pembunuhan, tentu saja tidak ya. Ini insya Allah cuman pengetahuan saja secara umum bahwa itu adalah sesuatu yang luar biasa berbahaya, yaitu adalah batas darah yang dilarang tersebut. Boleh jadi seseorang itu bukan orang soleh. Boleh jadi seseorang itu orang yang fasik. Boleh jadi orang itu adalah orang yang tidak dihargai oleh masyarakat. Tapi darahnya itu betul-betul terjaga. Tidak boleh. Dan itu batas yang Allah SWT tidak ridhoi. Bahkan janin di dalam perut, kalau sudah punya nyawa, itu seberapa lemah dia? Sangat lemah. Tidak punya siapa-siapa itu. Itu Allah SWT murka. Dan itu akan dikenakan istilahnya, kalau pembunuhan itu dilakukan oleh orang tua sendiri, itu akan dikena dera. Itu dianggap sebagai pembunuhan. Kalau orang lain, itu dianggap sebagai pembunuhan. Karena apa? Karena nyawa tersebut. Allah SWT memiliki batasan yang seperti itu tentang nyawa. La zawalud dunya jami'an, sirnanya dunia ini secara menyeluruh ahwanu lebih mudah Allah bagi Allah Subhanahu wa taala dari darah yang tertumpah tanpa kebenaran, tanpa dibenarkan. Jadi itulah ketentuan agama Islam mengenai pembunuhan tersebut. Sedemikian beratnya pembunuhan ini sehingga balasannya itu adalah qisas. Dalam aturan Islam diatur seperti itu, bahwa yang dibunuh, yang terbunuh itu keluarganya boleh menuntut darahnya si pembunuh. Karena kalau tidak, diasumsikan itu akan terjadi sebuah kerusakan yang lebih besar lagi. Itu penghormatan terhadap darah yang tertumpah ini tidak bisa diabaikan hanya karena kita kesian sama yang membunuh ini, kebetulan punya anak dan lain sebagainya lah. Seperti itulah. Intinya kita bisa membahas hikmahnya qisas itu, tapi pembahasannya jauh nanti dari kita. Tapi seperti itu, saking beratnya itu qisas diadakan itu di dalam nyawa tersebut, karena begitu mulianya darah itu. Jadi terlepas bahwa protes orang, kenapa kok ini kan istilahnya balasan tuh supaya orang habis gitu baik, ya kan? Nah, itu tidak bisa, karena kebaikan yang terjadi pada diri seorang pembunuh setelah dia membunuh tanpa diberikan hak kepada keluarganya ini untuk membalas itu tidak sebanding dengan penghormatan nyawa tersebut, dengan sebetapa Allah SWT dan ajarannya itu peduli terhadap kehidupan. Manusia sendiri tidak bisa membunuh dirinya sendiri, apalagi orang lain. Jadi begitu besar statusnya. Jadi kita dari sisi ini juga mendapatkan pelajaran bahwa agama Islam ini adalah agama yang betul-betul pro kehidupan. Bagi dia nyawa itu betul-betul tidak bisa dengan mudah dihilangkan. Makanya deranya berat. Sehingga seberapa kelihatan majunya peradaban yang menghilangkan hukum bunuh terhadap orang yang membunuh secara sengaja itu, di mata Islam itu tidak benar. Karena yang demikian ini bertentangan dengan harga dari nyawa. Begitulah kita pada saat mempercayai Allah SWT sebagai pencipta, maka mau tidak mau kita juga akan hargai itu penciptaan itu sampai kepada batas di situ di mana nyawa itu betul-betul tidak bisa direnggut tanpa aturan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Seperti apapun itu. Makanya Islam juga tidak membolehkan hukum orang karena sakit, karena kesakitan dia mau mengakhiri
nyawanya karena sudah tidak punya harapan lagi, dia terus mau mengakhiri nyawanya. Itu tidak bisa. Tidak dibolehkan itu. Jadi, seperti itu karena kita meyakini betul bahwa nyawa dan kehidupan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa kita bahas tentang pembunuhan ini. Tidak terlampau banyak memang karena bukan sesuatu yang kemungkinan besar terkena, insyaallah, al-iyadzubillah, jangan sampai kita seperti itu. Dan tujuan kajian kita ini adalah untuk bisa kita punya motivasi yang cukup untuk menghindari dosa-dosa yang kena, ya, yang mendekat. Dalam bahasa syar'inya itu mubtala bih, yang kita terkadang masih tergoda dan bergesekan untuk melakukannya, naudzubillah. Tapi yang seperti pembunuhan ini insya Allah dijauhkan. Hampir tidak ada seorang mukmin yang sejati, ya kan, umumnya itu insya Allah tidak terkena kepada kejahatan yang namanya pembunuhan tersebut. Saya kira sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan udah ada pertanyaan yang masuk, Ustadz. Pertanyaannya adalah, orang yang melakukan cyberbullying hingga orang yang dibully bunuh diri, apa bisa dikategorikan pembunuhan? Pertanyaan yang baik, dan sebetulnya ini juga berkait dengan banyak sekali tindakan-tindakan atau dosa-dosa yang berkaitan dengan masyarakat, ya kan? Bisa bullying dari satu sisi, bisa kita mencuri uang, korupsi sampai orang itu akhirnya bunuh diri, ya kan, karena dan lain sebagainya itu. Perlu kita sadari bahwa dosa yang dibahas di dalam seri pembahasan kita ini adalah tindakan tersebut. Bukan berarti kalau selama kita tidak melakukan itu oke. Ini sering terjadi. Kalau dikatakan bahwa berdusta itu dosa besar, seakan-akan selama bukan dosa itu berarti halalan thayyibah. Tidak demikian. Ada aturan-aturan dan pasal-pasal lain yang ada di situ. Kalau umpama aturan agama Islam itu hanya satu saja, jangan berdusta, nah maka segala sesuatu selain dosa, nah itu halal. Tapi kalau enggak, dan memang tidak begitu, aturan Islam ini banyak sekali. Di dalam dosa saja ini kita bisa sampai kepada 100, bahkan 150, 200 bisa. Tindakan yang haram, yang besar diantaranya, kabair diantaranya itu bisa sampai kepada 60. Maka kita mesti tahu bahwa kalau sesuatu itu bukan pembunuhan, bukan berarti boleh. Kalau pembunuhan, maka itu sampailah kepada level tersebut. Iya. Oleh sebab itu, kalau kita berbicara pembunuhan, ya sampai kepada batas pembunuhan saja. Yang menyiapkan pedangnya, yang memegangi orangnya, ya kan, itu mungkin terlibat. Tapi kalau jauh, di mana seorang itu akhirnya sakit hati, sama seperti kalau kita curi, hartanya sakit hati, dia yang melakukan istilahnya pembunuhan dengan ikhtiarnya tentunya, kan? Itu bukan ada orang yang membunuh dia sendiri yang membunuh. Nah, itu dosanya pasti bukan dosa pembunuhan. Tapi bukan berarti sama sekali tidak ada hitungan. Ini satu hal. Yang lain di dalam agama ini, sedikit atau besarnya dosa, ya, siksaan itu, mana yang lebih parah, itu tidak bisa. Kenapa? Karena pelakunya, terus kemudian yang ada di dalam hati pelaku, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, itu semuanya terlibat di dalam efek, di dalam harga, maaf ya, karena tidak ada kata lain, di dalam mengukur tindakan tersebut. Tidak semua pembunuhan itu nanti siksaannya sama. Beda. Ada orang yang membunuh setelah itu dia datang siksa batin, ya kan? Dan lain sebagainya. Ini beda dengan orang yang membunuh seperti habis itu tidur santai dan lain sebagainya. Kekerasan hati kan berbeda itu. Itu semuanya nanti kalau di dunia itu pun terkadang di dunia ini ditentukan oleh hakim dan oleh juri itu kan, bahwa ini tidak ada remorse, tidak ada penyesalan, masih senyum-senyum, itu berarti ini, ya kan, premeditated, ada pembunuhan yang sebelumnya sudah
rencanakan, ada pembunuhan yang itu semua berbeda. Bahkan di dalam hitungan dan aturan dunia, apalagi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala yang segala-galanya itu tidak tersembunyi. Bagi Allah Subhanahu wa taala segala-galanya itu terbuka, maka itu beda. Jadi boleh jadi orang yang melakukan bullying, apalagi kalau dilakukan secara eksesif dan lain sebagainya, itu siksanya lebih berat daripada orang yang di mana di tempat lain dia melakukan pembunuhan. Bisa itu. Kenapa demikian? Ya, karena banyak sekali faktor yang tidak bisa kita hitung. Karena yang penting betul di dalam melanggar batas itu adalah hubungan antara seorang hamba dengan Allah SWT. Seberapa remeh dan seberapa hina dia kira batasan Allah itu. Orang melakukan maksiat 24 jam. Sepanjang hidupnya. Ini berbeda dengan orang yang melakukan sekali. Bukan tinggal dikali ya, satunya itu pun sendiri sudah berbeda ini. Karena ini dilakukan secara begitu juga. Misalnya pencurian salah 3 kali, ya jelas berbeda dengan pencurian yang pada tahap pertama, masing-masingnya itu. Sehingga pada saat kita berbicara dosa, tidak bisa kita anggap bahwa itu ada kadarnya begitu. Tidak. Yang tahu kadarnya hanya Allah SWT. Kenapa? Karena itu bersangkutan dengan psyche, ya, bersangkutan dengan mental, bersangkutan dengan pandangan dunia, bersangkutan dengan niat dan kekerasan hati seorang pelaku. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala batasi ini, jangan melakukan. Saat Anda lakukan itu banyak sekali itu problemnya yang akan datang. Jadi sekali lagi, kalau secara hukum dia tidak dianggap membunuh. Tidak bisa, ya mungkin secara emosional kita mau katakan begitu, apalagi kalau kita pihak yang kehilangan, ya. Engkau yang membunuhnya, bisa begitu. Tapi pada hakikatnya di dalam batasan-batasan kaku dan dingin hukum, orang itu tidak dianggap sebagai pembunuh. Walaupun bukan berarti dia bebas begitu saja. Bukan berarti dia terlepas dari segala macam dosa. Tidak. Makanya kita katakan bahwa janganlah Anda melakukan dosa karena kita tidak tahu itu nanti efeknya seperti apa. Begitu. Apalagi kalau kita masih kemudian naudzubillah orang yang kita bunuh terus membunuh, kita tenang-tenang saja. Nah, ini kan lebih berat lagi daripada kalau kita menyesal atau berbagai macam. Sehingga kita tidak bisa menghitung. Dan hanya karena kita menganggap bahwa itu adalah sebuah kejahatan yang berat, tidak bisa kejahatan itu dikasih nama kejahatan yang lain. Ya, karena kita benci sekali dengan tindakan pencurian yang dilakukan terhadap kita, mau kita tuduh orang itu dengan kekafiran dan kejahatan. Tidak bisa. Kecenderungan manusia begitu, emosional. Tapi kan keadilan itu tidak bisa diikutkan dengan perasaan dan emosi seorang manusia. Karena kalau demikian itu namanya istilahnya hawa nafsu yang menjadi takaran. Padahal tidak. Setelah panjang lebar ini, jawaban sederhananya tidak, tapi bukan berarti dia itu suci, bersih, dan tidak berdosa. Nah, Ustaz, untuk pertanyaan berikutnya, apakah pelaku pembunuhan yang terkena qisas apakah mati dalam keadaan fasik? Pertanyaan yang baik, dan ini juga berkaitan dengan macam-macam dosa lainnya yang ada dera sosialnya kalau menurut agama Islam. Seperti yang dikatakan tadi bahwa seorang itu kalau membunuh dengan sengaja, maka keluarga dan wali dam, ya kan, dari maktul, dari yang terbunuh itu berhak untuk qisas, untuk melakukan pembunuhan kepada pelakunya. Dan kalau itu dilakukan, walaupun tentunya agama Islam itu mendahulukan pemaafan, tapi memaafkan ini tidak berarti merenggut hak. Kamu harus maafkan ini, tapi haknya tidak diberi, itu tidak mungkin. Baiknya kamu memaafkan tapi kita tidak berikan dia haknya, itu tidak tepat. Dia punya hak. Kalau dia jalankan, ya sudah. Kalau dia maafkan, alhamdulillah itu berkat dia punya kebaikan. Itu nanti pindah. Qisas tadi berubah menjadi dia, ya kan? Jadi status pembunuhan yang tadinya qisas itu, qisas dimaafkan, korban ini harus membayar, ya kan? Blood money itu istilahnya. Uang diatul dam itu, ya. Seperti itu. Jadi bagaimana? Oh ya. Orang yang sudah didera secara sosial, yang terbunuh,
Seperti misalnya kalau macam-macam itu kan didera, ada cambuk, ada segala macam itu kan dalam Islam. Begitu juga penjara dan lain sebagainya itu. Kalau itu sudah dilakukan, apakah dia itu masih ada tanggungan ataupun tidak? Nah, ini menarik sekali. Pertanyaan juga menarik dan jawabannya insya Allah juga bagus untuk membuat kita punya gambaran bagaimana sebetulnya. Umumnya jawabannya adalah belum tentu. Kenapa demikian? Karena dera sosial itu adalah perkara sosial itu. Tidak ada hubungannya dengan status dia di akhirat. Yang berhubungan dengan status dia di akhirat adalah taubat. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuni, nah itu lain lagi. Jadi, bisa jadi orang di dunia ini tidak didera dan kemudian dia mati dalam kondisi adil, tidak lagi fasik karena taubat sudah terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak harus minta izin kepada siapapun dalam rangka untuk mengampuni hambanya. Itu bedanya, ya kan? Karena semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi sebaliknya, orang sudah didera, sudah dibunuh tapi mati dan fasik, kena masih siksaan di akhirat. Kenapa? Ya karena dia tidak menyesal. Karena dia tidak taubat. Dan bisa jadi sebaliknya, sudah didera, dia juga sudah tobat, bisa jadi tidak didera dan dia tidak tobat. Intinya permasalahan itu bisa bermacam-macam. Dera dunia ini syaratnya adalah terbukti di dalam court of law, di dalam pengadilan yang sah. Dera akhirat itu perilaku itu tadi, tidak bisa lari dia. Kalau di sini tidak ada bukti, bisa dia tidak kena. Dia bisa bunuh banyak orang dan dia tidak kena itu. Hukum qisas itu kenapa? Ya, tidak terbukti. Bisa jadi. Dan dia tidak bisa lari dari akhirat. Kalau akhirat itu kaitannya bukan pembuktian. Kalau akhirat itu kaitannya adalah tobat atau tidak. Selama Anda tidak tobat itu akan selalu kullu nafsin bima kasabat rohina. Perilaku itu akan selalu mengikuti. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tetap itu akan ikut kemana-mana. Sekali lagi, kalau didera di dunia itu tidak ada hubungannya dengan akhirat. Akhirat itu sangkut pautnya kepada taubat atau istighfar atau diampuni sama Allah SWT secara sepihak. Tapi kalau dunia, selain harus melakukan orangnya dan harus terbukti dulu. Na'udzubillah, bisa jadi dia tidak melakukan tapi terbukti. Bainahu wa bainallah, dia tidak melakukan tapi terbukti dengan bukti-bukti. Sudah gimana? Ada saksi, ada segala. Gimana? Tidak ada keraguan lagi bahwa dia pelakunya. Nah, ya dia kena dera itu. Dia akan dikisos oleh keluarga maktul, keluarga yang terbunuh. Padahal dia tidak melakukan. Kan? Itulah hakikat dunia yang bisa meleset dan hakikat akhirat yang tidak bisa meleset. Selama seorang manusia itu tidak punya kepercayaan terhadap kehidupan akhirat yang tidak ada yang meleset di situ, maka dia tidak bisa diandalkan untuk menjadi seorang yang bajik, seorang yang adil di dunia. Kenapa? Dia bisa lihat kalau dia punya kuasa, dia bisa lari dari konsekuensi dunia yang akan membuat dia istilahnya itu yang akan membuat dia takut dan menjauhkan diri dari sebuah maksiat itu adalah keyakinan dia bahwa perilaku ini tidak akan lepas dari dia bagaimanapun dia dan seperti apapun dia. Setelah kematian itu dia akan masuk kepada alam yang perilaku itu tidak akan pernah bisa lari, tidak akan pernah bisa dia istilahnya bersih diri dari itu. Makanya keimanan terhadap akhirat itu akan juga memperbaiki kehidupan di dunia. Bukan cuma ada sangkut paut sama akhirat. Dunia ini banyak sekali ditentukan dengan keimanan kepada akhirat. Orang kadang tidak korupsi misalnya karena nggak bisa. Kurang pinter. Kadang kurang nyali. Kadang nggak tega. Kadang nggak punya kekuatan. Kadang itu semua dia bisa lakukan. Tapi dia tidak akan melakukannya. Kenapa? Karena ada moralitas. Karena dia menganggap dirinya terlalu baik untuk korupsi dan lain sebagainya. Dan ada yang karena lillah. Karena Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Jadi motivasinya beda-beda. Begitulah dunia. Kalau akhirat tidak ada yang bisa lepas. Oleh sebab itu yang akan betul-betul mencegah seorang manusia dari perilaku kejahatan itu adalah keimanan kepada kehidupan setelah kematian. Tanpa keimanan yang kuat di situ,
tidak aman. Kadang dia memang tidak kepingin korupsi, tapi korupsi karena satu dan lain faktor, karena tekanan dari orang dekat, karena takut sama teman, kan bisa aja. Tapi kalau dia percaya kepada hakikat bahwa akan ada alam di mana dia tidak bisa lepas dari konsekuensi perilakunya ini, tidak akan ada cukup tekanan di dunia ini yang membolehkan dia melakukan sesuatu kecuali sampai kepada kondisi darurat yang mana itu ya sesuatu yang lain lagi, bahwa kalau tidak korupsi dibunuh misalnya. Sudahlah, bagaimana lagi, ya kan? Ancaman itu nyata dan jelas dan seperti itu. Baru nanti kemudian setelah korupsi uangnya mau dikembalikan lagi ke orangnya atau apa nanti lain lagi ceritanya. Intinya seperti itu, bahwa orang yang didera di dunia belum tentu terlepas dari dera ukhrawi, dari balasan ukhrawinya. Disebabkan karena dera dunia ini terbukti, ya kan? Bukti-bukti dan lain sebagainya. Sementara dera akhirat itu berkaitan dengan perilaku dan niat dan taubat ataupun istighfar ataupun pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, untuk pertanyaan berikutnya, mau tanya, misal ada orang pinjam uang dari seseorang, lalu orang yang dikasih pinjam itu dipergunakan untuk beli senjata lalu membunuh orang, gimana hukumnya? Nah, itu tadi. Jadi kita dalam aturan agama itu ada batas. Tindakan itu ada batasnya. Tidak bisa sesuatu yang ada pengaruhnya kepada sesuatu yang lain down the line itu setelah beberapa saat dianggap bertanggung jawab, tidak. Lain hal kalau dia tahu. Dan kalau tidak dipinjami, dia tidak bisa. Kondisi-kondisi tertentu seperti itu. Ya kalau Anda pinjami, ya Anda dianggap terkena. Walaupun tidak sebagai pelaku, tapi sebagai aksesoris. Kan sebagai yang membantu. Tapi kalau tidak, dia bilangnya dia mau bangun kamar buat anaknya, Anda berikan, tiba-tiba dia pakai, Anda bersih dari itu, karena tidak ada pengetahuan, gitu kan. Cuman kadang-kadang di dalam pengadilan duniawi, ya itu nanti Anda harus buktikan dulu, ya kan, bahwa itu tidak ada. Intinya kita tidak berurusan dengan masalah-masalah yang duniawi, kita lebih fokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga ya, jadi umumnya selama kita tidak tahu, dan kalaupun tahu, kalau tidak pinjam dari kita, dia bisa pinjam di tempat lain, ya itu tidak. Kalau kita tidak tahu. Apalagi kalau niatnya baik, niatnya ternyata kan, pinjam itu kan sudah baik gitu. Kita meminjamkan untuk kebutuhan itu, tapi kalau untuk meminjamkan untuk bunuh, ya tentunya permasalahannya lain lagi. Nah, kalau sudah, mari kita akhiri kebersamaan kita ini dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar pada saat-saat istijabah ini, sore hari Jumat ini, saat-saat yang termulia dari hari Jumat, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, merahmati kita, kedua orang tua kita yang telah meninggal, nenek moyang kita, guru-guru kita, orang-orang yang berjasa terhadap kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan merahmati mereka. Orang-orang yang tidak punya siapapun yang mengingat mereka dalam alam akhirat, di alam barzakh, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka dan mengampuni mereka. Agar supaya kita dan anak keturunan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebaik-baik orang beriman, dijauhkan dari segala maksiat, dan diberikan kesempatan untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu adalah rahmat dan itu adalah surga yang sesungguhnya. Agar supaya hajat-hajat ukhrawi setiap daripada kita, hajat-hajat duniawi, agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya dengan pengkabulan yang baik, dan mereka yang belum dapat pasangan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pasangan dan keturunan kepada mereka yang belum memiliki keturunan dan memiliki dan ingin untuk memiliki keturunan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka. Mereka yang terlilit hutang, mereka yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala melepaskan semua itu dan mengenakan kepada mereka kehidupan yang bahagia dan afiah.
nikmat aman dan perdamaian dan keamanan yang kita rasakan. Semoga Allah SWT memberikannya kepada seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Jika mereka berada pada perlawanan, semoga Allah SWT memenangkan mereka dari musuh-musuh mereka, agar supaya husnul khotimah menjadi jatah dari kita semua. Ala hadhihi wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Naqra surat al-Fatihah tasbiquha as-salatu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas waktu antum, atas perhatian antum. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.